kita dalam menjalani bisnis HDI ini kan pada awalnya kan kita punya banyak alasan ya untuk mau menjalankan bisnis ini. Pertama itu karena ingin mencari penghasilan tambahan, betul ya teman-teman ya, rekan-rekan semuanya. Nah, selain itu ada juga yang ingin mendapatkan suatu penghargaan, seperti dapat recognize, terus dapat apa ya, pencapaian tertentu. Nah kan ingin dihargai. Terus habis itu kebebasan finansial dan waktu. Selain itu juga bisa diwariskan. Alasan kita untuk bergabung kan, oh ternyata bisnis ini bisa diwariskan. Jadi nggak sia-sia kita ngerjain. Terus ada pengembangan diri dan masih banyak alasan yang lain. Oke. Dan masih banyak-banyak alasan yang lain. Terus mengapa kita mau ngerjain dan mau punya alasan-alasan seperti itu? Ya pertama karena kita mempunyai impian atau mempunyai dream yang ingin kita kejar. Nah, kita ada dream yang ingin kita kejar. Terus kedua, selain itu juga ada keinginan untuk berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi yang kita tahu, kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa saat ini untuk berjaga-jaga atau bersiap-siap menghadapi ketidakpastian pada masa yang akan datang. Oke. Nah, MLM. Orang kan selalu bilang MLM itu multi level marketing. Banyak negatifnya di luar sana. Banyak yang memprediksikan sebagai sesuatu yang negatif dengan MLM. Nah, kan padahal pada dasarnya MLM itu sama bisnis konvensional itu sebenarnya nggak ada bedanya, nggak ada jauh bedanya. Loh, kenapa Pak Franky kok nggak ada jauh bedanya? Iya, kita lihat aja. Bisnis konvensional itu kan mempunyai suatu namanya struktur. Dari struktur perusahaan, struktur manajemen, maupun struktur distribusi. Nah, ini sebagai contoh. Cuma bedanya itu MLM sama yang bisnis konvensional itu. Kalau MLM kita gambarnya bundar-bundar, tapi kalau bisnis konvensional itu gambarnya seperti ini, kotak-kotak. Jadi kalau gambar kotak-kotak mungkin orang lebih senang kali ya ngelihatnya ya. Kalau gambar bundar-bundar, orang merasa langsung di apa namanya? Langsung orang tuh ngomong, wah MLM ya. Nah, seperti itu biasanya orang-orang. Kalau umpamanya kita gambar saluran distribusi atau gambar struktur distribusi, kalau kita gambar bundar-bundar, orang tuh langsung ngejas. Oh MLM ya. Tapi kalau kita gambar bundar-bundar, baru mereka mau dengerin. Oh iya ya, itu bisnis ya. Padahal sama aja. Kayak kita ngeliatin suatu perusahaan besar ya seperti Salim atau Indofood ataupun perusahaan-perusahaan produksi yang lainnya. Mereka pasti membangun saluran distribusi. Pertama kan dari pabrik atau dari mereka sendirilah. Anda ini maksudnya kan pabrik gitu loh. Kalau ini ini sama konvensional ya. Tapi kalau dengan bisnis MLM itu berarti diri Anda sendiri. Nah, pabrik untuk menjual barangnya, dia butuh yang namanya distributor. Dia pasti akan membangun distributor. Nah, umpamanya dia punya, sekarang Indonesia punya berapa kabupaten, berapa provinsi. Umpamanya kita ngomong 33 provinsi, dia akan membagi 33 provinsi itu dia akan membagi dalam beberapa distributor. Adapun provinsi tertentu itu digabungin sama dia. Nah, nanti dari distributor yang ada, nanti dia akan bagi lagi per kota. Jadi distributor per wilayah, terus distributor per kota, nanti dari distributor per kota dibagi lagi
distributor per kabupaten, per kecamatan, nah baru ke end user yang terakhir. Nah, sebenarnya kita sendiri itu membangun sarana distribusi di perusahaan HDI itu sama aja. HDI sebagai pabrik, saya sebagai rekan kerjanya pabrik atau distributornya pabrik. Nah, untuk meningkatkan target saya terhadap omset, nah saya harus mencari subdistributor yang ada di bawah saya, atau kalau di HDI itu ngomongnya kita cari rekan kerja. Betul ya? Cari rekan kerja. Nah, setelah saya mendapatkan rekan kerja, berarti kan saya harus mentoring rekan kerja, atau saya harus, istilah lain itu bukan apa ya, bukan saya mau jadi guru ya, tapi ya karena saya kan lebih dulu ikut training, lebih dulu mengerjakan ini, kan berarti ada sesuatu yang saya paham lebih dulu gitu loh. Nah, itu yang harus saya duplikasikan ke rekan kerja saya, mengenai motivasi saya kerja, mengenai apa yang menjadi landasan saya kerja, terus mengenai apa ya, training-training yang ada, ya saya mesti duplikasikan ke rekan kerja saya. Kenapa? Supaya rekan kerja saya juga bisa berkembang dan dia mempunyai rekan kerja yang banyak lagi. Jadi kalau di sini kita lihat di HDI itu bisnis kita itu sama seperti pabrik, seperti yang lain-lain, yaitu membangun saluran distribusi sehingga produk bisa mengalir ke pasar. Jadi yang utama di kita ini sebenarnya itu membangun saluran distribusi. Sama kalau kita mau jadi pedagang beras atau kita mau jadi distributor beras. Nah, kita kan harus membangun saluran distribusi dulu atau networking kita. Jadi ini penting, saluran distribusi ini penting. Makanya kenapa kok kita di sini ngerekrut. Karena kita membangun saluran distribusi. Jadi kalau kita hanya menjual aja, kita nggak ada bedanya sama jadi toko. Tapi yang paling penting di sini tuh kita membangun saluran distribusi, sehingga omset kita bisa besar. Kalau saluran distribusi kita cuma kecil, omset kita berarti kecil. Oke? Nah, prinsip di MLM, income kita dapatin dari omset. Omset kita dapatin dari besarnya network. Jadi kalau mau income besar, omsetnya harus besar. Terus besarnya network itu harus besar. Jadi ini prinsipnya. Prinsipnya ini harus dicatat, ini prinsipnya ini. Karena prinsipnya ini yang paling harus kita ingat-ingat, prinsip dasar ini. Kalau kita nggak ngerti prinsip dasar ini, nanti kita kerjanya nggak ada tujuannya, nggak tahu mesti ngapain. Jual, akhirnya capek. Ingat loh teman-teman, kalau kita hanya menjual, ke depan tuh kita capek. Kenapa? Karena kita melakukan sendiri semuanya. Apa bedanya sama kita punya toko? Apa bedanya sama kita dagang? Tujuan kita di sini kan sebenarnya kan bukan punya toko atau mau dagang. Tapi tujuan kita di sini, kita mau bangun networking. Sehingga omset kita bisa besar. Supaya saya bisa dapat income yang besar. Oke? Jadi ini harus diperhatikan ini. Prinsip dasarnya MLM ini. Nah, ini potensi penghasilan dari bisnis high desert. Jadi yang membuat saya mau bergabung di high desert dan mau mencoba untuk menjalankan high desert pertama kali itu karena saya melihat dari dari potensi penghasilan. Oke. Dari potensi penghasilan. Jadi umpamanya saya mulai dari 3 orang, tiga jalur, 3 jaringan, maksudnya tiga rekan kerja ya mau aktif ya, 3 jalur. Nah, kalau dari 3 jalur itu di peringkat pertama mungkin kelihatannya kecil. Saya merekrut 3 orang itu istilahnya tuh tutup poin atau belanja ya, atau menjual dengan masing-masing itu 600. Oh, ya, dengan masing-masing itu 200 BP ya, 200.000 BV. Ya.
Nah, penghasilan saya masih kecil, masih 30 juta. Tapi kalau dari 3 orang ini menjadi 9 orang, terus lanjut menjadi 27 orang, ini kan kelipatan semua. Sampai 81 orang, dan terus sampai level ke-8. Dari 3 orang loh ya. Bukan dari banyak orang, tapi dari 3 orang. Ini dengan asumsi sales per orang 200.000 BV. Ini kayaknya masih yang lama ini, hitungan potensi yang lama. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, jadi seperti di apa ya, di penghasilan potensi pendapatan yang sudah saya share di grup maupun yang ada di Prestool. Nah, itu kan kita sebenarnya kan bisa dilihat dari sini, kita ini dulu ya, abaikan angka-angka ini ya. Nah, umpamanya kita mulai dari tingkat pertama, jumlah orang dengan 5 orang. 5 orang jumlah orang di kita. Jadi kita ngerekrut 5 orang dalam 1 bulan. Apa yang harus kita lakukan sama 5 orang ini supaya bisa jadi 25 orang? Pertama, 5 orang ini kita follow up. Tanya sama mereka, gimana? Mereka sudah coba produk belum? Produknya gimana? Produknya bagus nggak? Cocok nggak produknya sama mereka? Nah, kalau tanggapannya mereka positif, baru kita ngajak mereka untuk ikut training, terutama training BP ya. Soalnya BP itu penting karena kenapa? Kita bisa tahu gitu loh. Berapa yang bisa kita dapat dari HD ini? Terus bagaimana mendapat uang dari HD ini? Terus bagaimana mengejar peringkat di HD ini? Apa keuntungan masing-masing? Keuntungan dari peringkat ini, peringkat A, B, C, D itu apa keuntungannya? Nah, itu ada semua di training BP ya, business plan. Nah, kita balik ke sini lagi ya. Umpamanya kita di bulan pertama, kita ngerekrut 5 orang. Di bulan kedua, masing-masing dari 5 orang ini merekrut 5 orang. Nah, jumlah jaringan kita atau jumlah apa yang namanya, jumlah komunitas kita itu sudah berjumlah 25 orang. Nah, pada bulan ketiga, kalau dari 25 orang ini, masing-masing merekrut 5 orang, pada bulan ketiga atau pada level ketiga, kita sudah mendapat 125 orang. Begitu seterusnya sampai bulan keempat, berkembang lagi 625 orang, sampai pada bulan ke-8, ini sudah mencapai 390.000 orang, atau 390.625. Dari 5 orang. Jadi kalau ada orang ngitung gitu, kok susah ya dapat 3.000 orang ya. Nggak susah teman-teman. Kita hanya perlu dari 5 orang aja. Dari 5 orang berkembang terus sampai terakhir bisa jadi 390.000 orang. Dari 390.000 orang, masing-masing beli satu paket, berarti kan jumlahnya satu paket sekarang kan 300.000. Satu paket itu 300 BP. 300 BP dengan nilai BP ke BV, 1 BV sama dengan 1 BP sama dengan 3.000 BV, berarti kan BV-nya sini kan sudah menjadi 900.000 per 1 orang. 900.000 BV. Nah, ya mungkin teman-teman yang lain nggak ini ya, bingung ya tentang BP, BV. Tapi itu nanti akan dijelaskan dalam training BP. Ini kita lanjutin dulu aja ya. Soalnya ini masih kayaknya ini masih ini yang lama ini. Oke, apa bedanya bisnis dan sama dengan investasi? Apa persamaan bisnis dan investasi? Oke, pertama tuh kalau investasi, sorry. Jadi apa investasi di petani, terus di karyawan maupun di bisnis HD. Oke. Kalau investasi waktu, kalau di petani itu mengelola sawah, terus merawat, terus panen. Itu mengenai waktu yang dikerjakan sama petani. Terus kalau karyawan, bekerja, saat bekerja. Terus kalau pebisnis HD, apa sih yang dipakai, waktunya dia dipakai buat apa? Nah, dia harus meluangkan waktu pertama untuk presentasi sama 3M. 3M itu apa? Membaca, mendengarkan, sama menghadiri pertemuan. Membaca apa? Membaca buku-buku yang direferensikan.
mendengarkan apa? Mendengarkan CD, mendengarkan sekarang kan ada namanya BEC ya, Billionaires Edukasi apa BEC ya, pokoknya BEC itu yang Billionaires itu. Nah, itu kan di situ kan banyak banyak ada CD, ada banyak materi gitu di situ. Terus menghadiri pertemuan apa? Pertemuan yang sekarang yang diadakan kan di Zoom kebanyakan, Zoom meeting maupun di YouTube. Nah, itu dihadiri. Terus habis itu investasi tenaga. Kalau petani apa? Mengolah sawah dan merawat sawah terus panen. Tenaganya dia dilakukan di situ. Terus kalau karyawan apa? Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau pebisnis HD itu apa? Nah, kerjaannya dia, tenaganya dia digunakan untuk presentasi dan 3M. Presentasi dan 3M sama ya. Jadi apa yang diisi di waktunya sama tenaganya. Terus finansial. Investasi finansialnya itu berupa apa? Nah, kalau petani pasti kan membeli bibit sama peralatan. Bibit padi, bibit jagung, nah, sama peralatan, cangkul, dan lain-lain. Terus kalau karyawan, apa secara finansial? Secara finansial ya transportasi, terus beli baju, sepatu, bolpen, dan lain-lain ya. Nah, kalau pebisnis HD itu apa? Nah, kalau pebisnis HD secara finansial itu dia perlu untuk 3M, membeli buku, beli CD, ikut gabung di VIP BEC, VIP-nya Billionaires. Nah, terus habis itu buat transport transport ke customer, ke kantor. Nah, ini kan perlu namanya biaya ya. Terus biaya telepon, terus mungkin ya mungkin beli tools. Nah, seperti itu ya. Nah, terus pengetahuan apa yang diperlukan oleh petani? Nah, pertama kan petani perlu memilih bibit, terus merawat. Berarti kan ada pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang petani aja harus mempunyai pengetahuan. Karyawan harus punya pengetahuan atau punya skill sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kalau nggak punya skill ya dijadiin itu office boy atau mungkin yang lebih rendah lagi. Nah, jadi kita kalau mau sesuatu yang lebih, pasti kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Terus kalau di bisnis HD apa? Nah, kalau di bisnis HD itu pengetahuan yang harus kita miliki, pertama pengetahuan mengundang, terus pengetahuan tentang produk, pengetahuan presentasi, cara follow up, cara closing, dan berbagai macam materi ya. Mungkin pengetahuan untuk mengadakan acara, pengetahuan untuk mengadakan meeting, seperti meeting Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, itu harus kita pelajari juga. Terus pengetahuan dalam memanajemen jaringan, ya, itu harus kita punya. Jadi, ya kita juga harus belajar, karena kalau kita nggak mau belajar, kita mau otodidak, atau kita mau asal jalan, akhirnya kan jaringan kita nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuat jaringan kita nggak bisa berkembang. Karena kemampuan kita maupun pengetahuan kita nggak ada. Jadi kita nggak tahu. Terakhir down. Dan down langsung ngomong, bisnis HD nggak ada duitnya. Padahal kita yang nggak mau berkembang. Jadi itu yang harus kita lakukan, itu pengetahuan ini penting sekali. Harus kita miliki, harus kita kembangkan, dan harus kita pelajari. Terus kemampuan. Nah, kalau kemampuan petani itu ya kemampuan merawat sawah, mengelola sawah, memanen, memilih bibit, dan lain-lain. Terus kemampuan karyawan apa? Kemampuan menyelesaikan tugasnya, deadline-nya, itu harus mampu melakukan pekerjaannya yang sesuai bidangnya itu. Nah, terus kalau pebisnis HD apa? Kemampuannya adalah kemampuan menjual, mengundang, presentasi, closing, mentoring. Nah, itu mesti punya, dan masih banyak yang lain ya. Jadi harus kita kembangkan pengetahuan maupun kemampuan kita. Jangan sampai kita nggak berkembang. Kalau kita nggak berkembang, jaringan kita pasti nggak berkembang. Karena saya baca di salah satu buku tentang networking, itu dibilang itu. Kalau Anda mau omset Anda berkembang, jaringan Anda berkembang, maka Anda harus melakukan pengembangan pengetahuan, pengembangan kemampuan diri.
terus melakukan pengembangan diri, karena dengan melakukan pengembangan diri maka omset maupun jaringan Anda pasti akan berkembang, tidak akan stuck. Terus sikap ini penting ya, sikap ini penting. Semua perlu sikap yang baik. Kita nggak boleh sikap yang semaunya sendiri, terus sikap yang sok ngebosi. Nah, itu kita harus merubah. Karena kenapa? Di semua pekerjaan, di semua kegiatan, di semua usaha, kalau kita mempunyai sikap yang tidak menyenangkan, kita akan susah berkomunikasi dengan orang. Kecuali kalau kita berada di balik meja, nggak perlu ketemu sama orang. Tapi kalau Anda mempunyai Anda mempunyai usaha apa aja, dan Anda sebagai pengusahanya, Anda harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang ya yang ramah, sikap yang sabar, terus sikap yang ya Anda bayangin kalau Anda umpamanya ketemu customer, terus Anda mempunyai sikap yang nggak baik, apakah customer Anda akan respon sama Anda? Di bisnis apapun pasti akan sama masalahnya. Terus sedangkan petani sendiri harus punya sikap ramah dan sabar. Kalau dia nggak sabar, kena wareng atau kena tikus, hama gitu ya, itu bisa bunuh diri dia. Karena ya itu, apa yang sudah dia tanam bertahun-tahun ternyata dihancurkan sama hama. Terus kalau karyawan harus punya sikap ramah terhadap teman kantor, atasan, customer, maupun supplier. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya berantakan semuanya. Nah, kita juga di bisnis AD, kita harus tahu customer adalah raja. Terus rekan kerja kita, bukan pegawai kita. Itu harus kita ingat. Rekan kerja adalah rekan kerja, bukan pegawai, bukan anak buah, bukan bawahan. Jadi kita sama rekan kerja ya juga harus sabar, harus ramah, harus punya keinginan untuk membantu. Jadi jangan pernah umpamanya kita sebagai downline, jangan pernah kita sungkan sama upline. Kenapa? Upline itu rekan kerja kita, bukan bos kita. Jadi jangan pernah merasa, wah upline, terus merasa gimana gitu, merasa dia kayaknya nggak bisa kesentuh atau apa. Enggak, kita harus berani bertanya. Kalau kita perlu sesuatu, perlu pengetahuan, ya kita harus berani bertanya sama upline. Nggak usah perlu sungkan, nggak usah perlu takut mengganggu, karena dia butuh pertanyaan-pertanyaan Anda, supaya para upline juga tahu, oh ternyata rekan kerja saya itu nggak ngerti masalah ini. Nah, oh dia butuh informasi mengenai ini. Nah, kalau kita sebagai downline nggak pernah bertanya terhadap upline, repot. Upline nggak tahu, upline menganggap bahwa kita sudah bisa semuanya. Sedangkan kita sendiri, waktu ngerjain bingung gitu loh. Ini aku mesti gimana? Ini aku mesti gimana? Tapi karena malu bertanya, akhirnya ya nggak jadi-jadi gitu loh. Nggak jadi-jadi karena bingungnya itu. Oke. Terus mental. Mentalnya itu harus kuat, tidak seperti petani. Petani itu punya mental tidak putus asa menghadapi kegagalan. Terus kalau karyawan harus punya mental yang kuat mengejar target dan deadline. Jadi banyak orang itu takut akan target, takut akan deadline. Loh, jangan takut, karena di mana-mana Anda juga harus mengejar target dan deadline. Jangan sedangkan di kantor sendiri aja, kita kalau nggak punya target, kita ngerjain sesuatu kalau nggak punya target, dan kita tidak menentukan deadline, akhirnya ngambang semuanya. Dan akhirnya nggak ada yang kita dapat. Nggak ada yang kita dapat kalau kita nggak punya target dan deadline. Akhirnya sia-sia semua yang kita kerjain. Terus tidak mudah putus asa dan percaya diri. Kalau di bisnis HD itu, mental kita harus mental yang kuat untuk tidak mudah putus asa dan harus percaya diri, harus mempunyai keyakinan yang kuat. Katanya orang harus bermental baja.
gitu juga harus mengejar target dan deadline. Jangan sampai, oh bisnis AD, bisnis saya sendiri, nggak pakai lah target-targetan, deadline-an. Nah akhirnya kan ngambang semuanya yang kita kerjain. Nggak ada tujuannya, nggak ada apa yang harus kita capai. Pengembangannya jadi nggak ada. Karena kita menghindari deadline sama target. Nah, terus di sini lagi dibedain antara amatir dan profesional. Nah, kalau yang profesional, penghasilannya pasti besar. Kalau amatir, penghasilannya kecil. Terus penampilan, kalau yang profesional penampilan pasti rapi, pebisnis profesional nih ya. Kalau yang amatir tuh seenaknya sendiri. Terus kalau sikapnya gimana? Kalau yang profesional pasti sikapnya baik, attitude-nya sudah terarah. Terus kalau yang amatir gimana? Pasti seenaknya sendiri. Terus membaca buku, yang profesional pasti meluangkan waktu. Kalau yang amatir biasanya sih kalau ingin aja. Terus mendengarkan kaset atau CD atau mungkin yang YouTube atau apa ya. Sekarang kan banyak ya alat-alat sesuai teknologi ya. Nah, kalau yang profesional itu selalu meluangkan waktu. Kalau kita menjadi amatir, ya kita suka-suka kita. Terus mengikuti training, selalu meluangkan waktu. Terus menjalankan bisnis AD. Kalau yang profesional menjalankan bisnis AD selalu optimal, selalu konsisten dan continue terus. Tapi kalau yang amatir biasanya kalau ingin aja. Nah, kalau nggak ingin ya udah. Terus kemampuan. Nah, kalau yang profesional tuh kemampuan terus dikembangkan, tapi kalau yang amatir seadanya. Terus waktu, konsisten. Nah, kalau waktu itu kalau yang profesional tuh konsisten dan komitmen. Kalau yang amatir seenaknya aja. Oke. Nah, ini 9 langkah sukses yang harus kita ketahui dalam menjalankan bisnis ini. Terutama saya ngomong di sini ya bisnis AD ya. Oke, apa aja? Yang pertama, kita harus tahu seberapa pantas paksa kita di hadapan Tuhan. Jadi pertama tuh berhubungan dengan yang Sang Pencipta ya. Jadi kita harus tahu seberapa pantas paksa kita. Paksa itu apa, Pak? Paksa itu pertama, pray. Kehidupan religius kita. Gimana? Kita dalam menjalankan bisnis ini, kita sudah bawa dalam doa nggak? Kita sudah bersekutu dengan Tuhan belum? Kita sudah melibatkan Tuhan belum dalam bisnis kita? Nah, itu paling penting, karena paksa itu di urutan pertama. Pray itu di urutan pertama. Kita harus mensinkronkan dulu hubungan kita dengan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu apapun, bisnis apapun, kegiatan apapun. Nah, kan dibilang kalau kita mau ngerjain sesuatu, dimulailah dengan doa di pagi hari. Oke. Nah, terus kedua, attitude kita, sikap kita gimana? Sikap kitanya menyenangkan nggak buat orang? Attitude kita ini baik nggak buat orang? Nah, itu harus kita perhatikan, kita kembangkan. Attitude itu bisa dirubah, attitude itu bisa dikembangkan. Asal kita mau. Terus ketiga, knowledge-nya kita, pengetahuan kita. Kembangkan terus pengetahuan kita. Dengan pengembangan pengetahuan kita, berarti kita sudah otomatis kita mengembangkan skill kita. S-nya. S-nya itu skill kemampuan. Nah, terus terakhir, kita harus ada action. Percuma kalau kita melakukan 4 yang di atas, terus nggak ada action. Nggak ada action atau nggak dikerjain, didiemin aja. Jadi kita hanya belajar-belajar aja, ikut training ya, ikut apa ya, tapi actionnya nggak ada, ya sama aja, nggak ada yang kita hasilkan kalau nggak ada action. Nah, jadi paksa diri kita itu untuk meningkatkan kelima hal paksa tersebut, maka sukses di tangan kita. Jadi yang pertama itu seberapa pantas paksa kita, pray kita, attitude kita, knowledge kita, skill kita, action kita di hadapan Tuhan. Itu jangan lupa ya. Oke. Terus nomor 2, dikuatkan di titik terlemah. Loh, maksudnya apa, Pak? Dikuatkan di titik terlemah. Nah, setiap dari kita memiliki kelemahan. Jadi dari kita masing-masing itu mempunyai titik kelemahan. Di awal kita selalu diuji pada titik lemah kita. Misalnya,
orang yang kurang sabaran, terus dapat rekan kerja, wah rekan kerjanya menguji kesabarannya dia. Nah, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah, berarti kita harus ingat bahwa kita lagi diuji di titik terlemah kita. Nah, ada juga yang kurang yakin sama produk, kurang yakin sama bisnis, kurang yakin sama perusahaan. Nah, itu suatu waktu itu akan diuji di keyakinannya dia. Benar nggak dia yakin sama perusahaan, dia yakin sama produk. Nah, nanti pas dia yakin, nanti akan diuji lagi keyakinannya dia itu benar-benar diuji. Nanti dia mungkin dapat customer yang rewel, terus customer yang sebenarnya sudah benar apa yang dia lakukan sudah benar, tapi karena customer ini memang agak error-error, terus komplain terus, akhirnya dia tuh menjadi kok gini ya, kok gitu ya, menjadi nggak yakin. Nah, atau enggak ada yang udah ngerjain gitu ya, tahu-tahu jaringannya rontok satu jaringan yang omsetnya gede lagi, rontok semuanya. Nah, harus bangun lagi. Nah, ini keyakinannya ini diuji lagi sama 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 Tuhan tuh selalu diuji. Jadi kita harus ingat setiap dari kita tuh punya kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi setiap dari kita pasti punya kelemahan. Nah, kita harus apa ya? Harus belajar dari apa kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau kita diuji di titik terlemah kita, jangan kita langsung berputus asa. Sorry. Terus, ya contohnya sudah ya tadi. Terus atasi hal-hal ini, maka Anda akan segera bertumbuh dan meraih sukses Anda. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda atasi. Maksudnya hal-hal yang bakalan menjadi ujian Anda. Anda harus mengatasi titik terlemah Anda. Jangan sampai ini menjadi penghalang sukses Anda. Terus ketiga, memilih yang benar di antara yang benar dan benar. Kalau memilih di antara yang salah dan salah itu gampang ya, mudah ya. Ya yang salah ya sudah ketahuan salah. Kalau memilih di antara yang benar dan salah, itu juga gampang. Kita bisa menentukan. Tapi kalau memilih dari yang benar dan benar, nah ini yang paling susah. Seperti dilarang oleh orang tua untuk menjalankan bisnis HD. Karena mungkin orang tua khawatir kita nanti kurang terlalu larut malam, terus nanti kita capek, atau mungkin kalau kita masih kuliah, nanti kuliah kita terganggu. Loh, kan benar kan, orang tua itu benar. Tapi, ya kalau kita jalani bisnis HD, terus kita mendapat hasil, terus kita bisa belajar, bisa melakukan pengembangan diri, loh itu juga kan benar. Nah, jadi kan kita harus memilih antara nasihat orang tua atau menjalankan HD. Dua-dua benar soalnya. Nah, itu kita harus melakukan decision. Oke. Terus ada lagi contohnya, suami tidak mengizinkan karena takut apa kata tetangga nanti. Loh, suaminya benar. Nah, tapi kan nggak mesti seperti itu kan. Nggak mesti kan kita takut sama tetangga kan. Emang kalau kita susah, tetangga datang untuk bantu kita. Emang kalau kita lagi kekurangan, tetangga mau menanggung beban hidup kita. Nah, kan nggak juga kan. Oke. Terus saat pulang rumah, anak bertanya, kenapa ibu pulang malam terus? Sayang nggak sama aku? Nah, ya kadang-kadang itu menjadi suatu beban buat kita. Waduh, benar juga ya, aku mesti ada di rumah sama anak-anak. Aku seorang ibu, umpamanya yang perempuan ya. Aku seorang ibu, harus dekat sama anak. Nah, tapi kalau kita nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada anak, terus bagaimana nanti? Umpamanya anaknya mau sekolah, anaknya mau beli apa, terus kalau kita nggak punya, terus gimana? Iya kan? Nah, itu kita harus memilih juga antara yang benar dan benar.
Terus yang keempat, jalani prosesnya. Jadi kita harus menjalani prosesnya, jangan kita hindari prosesnya. Nah, kadang-kadang kan kita bingung. Kita mau ke Surabaya ke Jakarta pertama kalinya, kan bingung. Nah, hal yang wajar apa yang harus kita lakukan? Pertama ya harus kita lakukan adalah mencari tahu kan, mencari tahu kita harus lewat jalan mana. Nah, terus habis itu kita segera belajar gitu loh. Segera belajar, lihat peta, terus mungkin kita pelajari Google, bagaimana penggunaan Google. Nah, di bisnis HD juga gitu. Kita semua nih di bisnis HD itu banyak tools-nya. Ada banyak tools-nya. Nah, kita jalanin prosesnya. Proses untuk training, kita jalani. Kenapa kok kita harus training? Supaya kita tahu apa yang kita jalanin, prospeknya bagaimana, terus kalau ada masalah itu harus bagaimana. Nah, itu kegunaan training. Terus apa yang kita jual, terus kita dapat bonusnya bagaimana. Kan itu kegunaan training. Makanya kita harus mengikuti training itu. Atau kita harus nonton. Nah, sekarang kan ada video training. Jadi kita harus nonton videonya sampai selesai dan kita berusaha untuk mengerti apa sih ini HDI, bagaimana sih cara menjalankan HDI ini, apa sih yang bisa saya dapat dari HDI ini, produknya itu tuh kegunaannya buat apa-apa aja. Nah itu kan kita harus tahu. Nggak mungkin kan kita cuma jualan madu, ya kayak saya dulu aja jualan sama orang gitu pertama kali saya gabung. Ini madu impor bagus, kamu transfer saya ya. Nah, gitu saya caranya nodong orang. Tapi kan nggak selamanya saya bisa melakukan seperti itu. Di awal-awal mungkin orang mau ditodong, tapi kan nggak mau tiap kali ditodong. Ya akhirnya saya mesti apa? Saya harus belajar. Saya harus belajar, mencoba, melakukan. Gagal, ya udah melakukan lagi. Gagal lagi, melakukan lagi, sampai bisa berhasil. Nah kalau Anda sudah berhasil melakukan berkali-kali, ya kan Anda sudah gampang, Anda sudah tahu caranya, dan Anda tinggal melakukan lagi. Nah, terus jangan lupa konsultasi sama upline. Kalau ada masalah di pohon jaringan atau ada masalah di cara menjual atau masalah dengan cara prospek, ya kita harus konsultasi sama upline. Terus kalau ada hal buruk yang terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Nah, jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah down. Karena masih banyak yang baik di balik semua itu, masih banyak yang bagus di balik semua itu. Jadi jangan mudahlah kita untuk down, jangan mudahlah kita untuk berputus asa. Nanti pas terjadi hal buruk, wah HD bukan jalanku, HD bukan jodohku. Jangan. Begitu ada hal buruk, pasti di baliknya itu ada hal baik. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan itu maha baik. Nggak mungkin dia akan kasih bencana terus. Pasti dia akan kasih sesuatu yang luar biasa di balik semua itu. Di balik bencana itu ada berkat yang luar biasa. Itu harus kita percaya. Nah, ini contohnya saat prestasi kita mendapat kesan kurang baik. Jangan mundur. Karena ada hal luar biasa di baliknya itu. Pendampingan rekan kerja, janjinya ada 100 orang, tapi yang datang hanya 5 orang. Nah, itu kan sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang bikin kita down. Tapi jangan down, jangan kecewa. Kita harus percaya bahwa di baliknya itu pasti ada hal yang luar biasa. Ya mungkin dari 5 orang yang hadir ini ternyata kita dapat 2 orang yang antusiasnya tinggi, yang punya banyak kenalan, yang punya siapa tahu mereka juga influencer, mereka juga selebgram yang punya banyak follower. Nah, kan kita nggak tahu. Terus yang keenam, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus ingat, kita gabung di bisnis HD ini bukan suatu kebetulan. Pasti bukan suatu kebetulan. Kita ketemu dengan orang yang presentasi kita, itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Itu kita harus percaya. Terus, jadi di sini suatu kondisi terjadi di luar dari harapan kita. Ingat bahwa itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita, meskipun terkadang kita menerimanya dengan keadaan yang buruk. Nah, umpamanya kita bikin janji sama prospek kita, sudah bikin janji, sudah mau jalan, tahu-tahu ini prospek kita telepon, Frank,
nggak bisa Frank, aku dipanggil bos harus meeting. Nah, janganlah kita langsung down atau kita langsung kecewa. Kita percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang sudah direncanakan Tuhan yang terbaik untuk kita. Oke. Nah, contoh kedua, presentasi belum mau bergabung. Jadi kita presentasi orang, terus orangnya belum mau gabung. Ya jangan kita kecewa juga. Nah, kita ambil pelajaran dari sana. Mungkin saat itu kita belum menguasai presentasi sehingga orang itu belum bergabung. Semuanya dia bergabung. Mungkin karena saya belum kurang pengetahuan, nanti akhirnya membuat dia itu kecewa sama saya, akhirnya bisa merusak hubungan atau seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya orang belum bergabung dengan kita, belum mau bergabung dengan, ya sudah nggak apa-apa, kita tetap berteman dengan dia. Jangan orang nggak mau bergabung terus kita jadiin musuh, jangan loh ya. Kita harus mau berbesar hati, ya sudah kalau dia nggak mau bergabung ya sudah, mungkin next belum saatnya dia bergabung, mungkin nanti saatnya dia bergabung mungkin dia pasti akan jadi jaringan besar saya. Nah seperti itu, jadi kita harus mempunyai hati yang besar. Terus yang ketujuh, harus mandiri. HD adalah bisnis kita sendiri. Gagal atau berhasilnya tergantung dari diri kita sendiri. Jadi HD ini bukan, istilahnya tuh bukan bisnisnya upline. HD ini, apalagi jaringan kita ya, jaringan kita tuh milik kita sendiri, bukan milik upline juga, atau bukan milik crossline, atau bukan milik saudara kita, tapi kita. Kita mau berkembang seperti apa, itu terserah kita. Kita mau besar seperti apa, itu terserah kita. Kita mau dapat bonus berapa, itu terserah kita. Kita yang ngatur sendiri. Jadi, kita harus mandiri, kita harus bisa menghitung. Makanya saya bilang, harus bisa ikut BP, supaya kita bisa menghitung. Memang sih, ada komputer, tinggal lihat HDI1, oh kita tahu bonusnya kita berapa. Tapi, untuk meyakinkan orang, kita harus tahu apa yang mereka dapat, atau kita juga harus ngerti. Kita mau bikin istilahnya kita mau bikin dream atau kita mau bikin impian, kita harus bisa ngitung. Kita harus kita hitung untuk mencapai bonus segini, apa yang harus saya lakukan? Di HD itu ada bonus apa-apa aja. Jadi kita bisa membuat strategi untuk mencapai impian kita. Tapi kalau kita nggak ngerti soal hitung-hitungan, kita hanya jalan aja, pokoknya jalan. Akhirnya nggak termotivasi kita untuk jalan. Sama aja kan, nggak ada motivasi apa-apa. Terus bagaimana ngerjainnya? Oke? Terus awal pertama kali kita dibantu oleh upline. Awal pertama kali kita gabung, kita dibantu oleh upline. Maksudnya dibantu apa? Dibantu pendampingan presentasi, terus dibantu mungkin buat open mind. Nah, kan seperti itu. Tapi untuk berikut-berikut kita harus belajar. Kita harus belajar untuk bisa. Sehingga kita bisa membangun jaringan kita sendiri. Jadi jaringan kita bukan upline yang bangun, tapi kita sendiri yang bangun. Baru kita bisa merasa suatu kepuasan tersendiri. Tapi kalau kita hanya diam-diam aja, kita nggak mau belajar, dan akhirnya mungkin bisa aja jaringan kita terbentuk, jaringan kita berkembang. Tapi yang ngembangin itu upline. Akhirnya apa? Kita merasa kecil hati, karena kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa dekat dengan jaringannya kita, dengan rekan kerjanya kita. Apalagi kalau sampai nggak dianggap sama rekan kerjanya kita. Itu kan menjadi suatu yang, apa ya, ya sesuatu yang membuat kita tuh jadi minder sendiri gitu loh. Jadi kita harus bisa mandiri. Terus kemandirian kita sangat menentukan keberhasilan kita. Nah, kemandirian kita sangat menentukan keberhasilan kita. Terus 8, jangan mencari mudahnya, mempermudah boleh. Jangan mencari mudahnya, mempermudah boleh. Mengajak teman, bergabung dengan memaksa. Jangan, percuma. Temanmu nggak mungkin jalan kalau dipaksa-paksa. Mending kita melakukan pendekatan dengan teman kita. Kalau kita melakukan pendekatan dengan mereka,
Nah, mereka kan akan menjadi dekat sama kita. Baru mereka mau jalan sama kita. Tapi kalau kita nggak melakukan pendekatan, terus gimana mereka mau jalan sama kita? Jadi jangan memaksa, teman-teman jangan memaksa. Tapi lakukan pendekatan berulang-ulang. Sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang teman kita butuhkan. Nah, baru kita bisa ngajak dia untuk jalan bisnis ini, baru enak jalannya. Terus mengundang. Mengundang jangan cuma asal mengundang. Oh, aku sudah WA dia, sudah tak undang, tak WA dia untuk ikut Zoom meeting saat ini. Nah, tapi kita tidak mengkonfirmasi ulang. Dia udah terima telepon, WA, terserah. Yang penting jangan cuma di WA tapi dia nggak ada reply, terus kita menganggap dia sudah melihat. Belum tentu, mungkin dia lagi sibuk. Kalau dia 2 menit sebelum acara kok belum dibaca, ditelepon orangnya. Ayo ikut acara. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi jangan mencari mudahnya aja, broadcast. Nah, tapi kita tidak memastikan bahwa mereka tuh membaca broadcastannya kita. Atau kita tidak mengadakan pendekatan sama mereka. Kalau kita cuma membuang seperti itu aja, broadcast sama seperti kita menyebarkan brosur begitu aja, belum tentu orang itu akan membaca atau belum tentu orang itu akan melihat. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka itu membaca, melihat, dan mengerti. Nah, itu harus kita lakukan. Terus jangan mencari mudahnya kayak apa ya? Ya masih banyak sih yang lain ya. Tapi mempermudah boleh. Mempermudah dengan pakai tools-tools yang ada. Umpamanya sekarang kan ada namanya tools presentasi kan sudah ada di YouTube. Nah, itu dipergunakan tools presentasi. Mungkin kita bisa kirim ke orangnya, tapi kita harus memastikan bahwa dia terima dan dia mendengarkan dan dia mengerti. Kalau dia nggak mengerti, ya kita harus menjelaskan. Makanya kita harus menonton berkali-kali video presentasi itu. Nah, video presentasi itu kan ada di YouTube ya, yang HDI is my life itu. Nah, itu video presentasi. Itu didengarkan berkali-kali. Dan kalau Anda ingin memprospek orang, memprospek teman, itu bisa dikirim. Setelah dikirim, di follow up. Di follow up, ditanyain, udah dengar belum, bagaimana, ngerti nggak, bagaimana menurut mereka, pendapatnya gimana. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau seumpamanya mereka ini ya kita jangan memaksa lah. Kita jangan memaksa untuk umpamanya, aku masih belum bisa, aku masih sibuk apa. Ya sudah, dengan bahasa halus lah kita meminta mereka dengan bahasa halus. Ntar kalau kamu sudah nggak sibuk, dilihat ya menguntungkan loh, benar-benar menguntungkan. Buat sesuatu yang menarik supaya dia mau melihat. Kalau kita hanya ngomong datar, kita nggak ngomong benefitnya apa untuk dia nonton, dia nggak akan nonton, nggak akan pernah dia nonton. Gitu, karena dia belum ngerti, dia nggak ngerti. Nah, terus ke-9, komitmen kita akan selalu diuji. Jadi komitmen kita tuh pasti akan selalu diuji. Nah, saat Anda membuat komitmen, maka yang terjadi besoknya komitmen kita akan diuji. Umpamanya, aku komit, aku mau diamond. Nah, pas saya menjalanin untuk menjadi diamond, banyak ujian yang akan terjadi, sehingga kita bisa gagal jadi diamond. Jadi kalau kita sudah berkomitmen, kita harus pegang benar-benar komitmennya. Waktu kita diuji, kita harus tetap pegang komitmennya kita, sehingga kita akan terus bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Terus ada empat tahapan ya. Pertama tuh tantangan dari orang terdekat. Nah, biasanya nih orang terdekat nih yang sering membuat kita KO di awal. Kayak saya punya pengalaman ya. Saya waktu di awal-awal tuh saya prospek saudara saya. Saudara saya pengusaha ekspedisi waktu itu. Terus saya datang, nawarin. Dia bilang, Frank, kamu ngapain sih ngerjain ini? Ini kerjaannya perempuan, Frank. Nggak cocok buat kamu. Mending kamu ngerjain ekspedisi aja bareng saya. Saya mikir jadinya. Oh iya juga ya, ini kerjaannya perempuan ya. Karena waktu itu saya belum punya pengetahuan. Iya juga ya, coba tak kerjain ekspedisi aja ya. Nah, akhirnya
Saya gabung sama dia. Sebenarnya saya juga ngerjain ekspedisi sendiri, tapi saya gabung sama dia. Nah, di perjalanan sama aja karena banyak banyak masalah-masalah yang terjadi juga. Jadi ya kita mau bilang HD sama HD pekerjaannya perempuan, terus bisnis yang konvensional pekerjaan laki, enggak juga. Sama semua bisnis, tantangannya tuh sama. Nah, seperti itu. Jadi orang terdekat tuh sering menggoda kita. Jadi kita harus mempunyai benar-benar kekuatan komitmen kita harus benar-benar dijaga supaya tidak dibelok-belokin sama orang. Oke. Terus tahapan keduanya hambatan. Hambatannya bisa aja karena kita masih kuliah, jadwal kita padat, terus kita masih kerja di kantor, pekerjaan kita banyak menumpuk, akhirnya kelupaan megang bisnis HD-nya, kelupaan. Akhirnya bisnis HD-nya kita stuck, nggak jalan-jalan, diam di situ aja. Nah, ya, itu harus kita ingat. Kita pegang lagi komitmennya kita. Kita harus bisa membagi waktu. Saya bukan ngajarin orang untuk berarti kuliahnya ditinggalin, nggak usah belajar, ngerjain HD aja, enggak. Tapi semuanya harus kita kerjain, kita tinggal perlu memanage waktu kita, mengatur waktu kita. Nggak ada kata-kata yang, saya nggak ada waktu, Pak. Nggak ada. Waktu itu kita yang mengatur. Kita adalah bos daripada waktu. Jadi jangan sampai waktu yang mengatur kita. Kita adalah bosnya waktu. Terus pekerjaan di kantor juga gitu. Kita kan bisa jadwalkan, kita bisa atur, kita bisa jadwalkan. Kita punya 24 jam. Saya masih ingat tuh Bu Wina Unus tuh ngomong, kita punya 24 jam. Dalam satu hari kita punya 24 jam. 24 jam, 8 jam itu kita pakai buat istirahat. 8 jam pertama. 8 jam kedua kita pakai untuk kerja di kantor. Kalau kita sebagai karyawan, 8 jam pertama itu kita dibayar. Kita digaji untuk waktu kita 8 jam kedua itu. Jadi, 8 jam pertama sama 8 jam kedua itu sudah paten. 8 jam ketiga, nah, 8 jam ketiga ini adalah kunci sukses kita. Apa di 8 jam ketiga itu? 8 jam ketiga itu kita nonton drakor, kita kita ngerumpi, terus kita nonton TV, nah kita nonton terus ya banyak yang kita buang di 8 jam ketiga. Coba dari 8 jam ketiga itu kita ambil 4 jam aja buat kita ngerjain HD. Pasti akan membuat jaringan kita lebih berkembang. Jadi ingat kita punya 24 jam. 24 jam kita bagi dalam tiga zona waktu ya. Kita bagi 3 zona waktu, 8 jam. 8 jam kita tidur, kita mandi, itu 8 jam pertama. Terus 8 jam kedua kita kerja, kita mengadakan, kita kuliah. Nah, itu 8 jam kedua. 8 jam ketiga itu kunci suksesnya kita. Jadi jangan lupa dengan 8 jam ketiga. Terus 4 tahapan ketiga itu apa? Gangguan. Ya, banyak gangguan di sana. Gangguannya macam-macam. Terus yang keempat, hasutan. Hasutan ini paling berbahaya ini, yang paling halus dan sangat menjebak itu banyak. Oke. Nah, teman-teman, itu 9 langkah yang harus saya ketahui supaya saya bisa meraih sukses di HDI. Nah, terus bisakah saya berbicara? Nah, itu harus Anda lakukan. Harus Anda bukan pelajari ya, kalau berbicara itu bukan pelajari, tapi Anda perlu melakukan. Saya di awal saya takut, ngomong depan orang saya takut, melakukan training saya takut, semuanya saya takut. Saya takut ngomong, saya takut segala-galanya, saya takut. Tapi saya memaksakan diri untuk bisa. Akhirnya ya saya bisa melakukan semuanya. Nah, terus berhubungan dengan orang lain. Sama, semua orang juga pasti gitu. Pertama kali prospek sama orang, pasti takutnya itu muncul duluan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya memberanikan diri, melawan rasa takut kita. Itu yang harus kita lakukan. Terus bagaimana dengan hobi yang saat ini? Bagaimana dengan hobi Anda saat ini? Apakah Anda langsung menguasai?
Nah, seperti apa yang pekerjaan Anda, hobi Anda, apakah pertama-pertama Anda langsung bisa? Pasti kan enggak. Pasti Anda membiasakan diri, belajar, itu kan pasti. Sehingga Anda bisa. Umpamanya kayak, nggak tahu ini, Ita ada nggak di sini nih? Nah, banyak yang harus kita lakukan. Banyak yang harus kita pelajarin. Dan Anda pasti bisa kalau Anda mau. Di sini tuh nggak ada bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau Anda mau, Pak, Anda pasti bisa. Anda bisa pelajarin, Anda bisa bertanya. Saya di awal, saya di awal, saya juga nggak ngerti apa-apa soal bisnis MLM, apalagi bisnis HDI ini. Nggak ngerti. Pertama kali dipresentasi sama Bu Yeni, itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam di rumahnya dia. Itu pun pulang saya cuma ngomong, nanti saya pikir-pikir aja dulu. Itu loh, saya nggak ngerti soalnya. Saya gabung dengan HD ini karena sungkan sama Bu Yeni yang presentasi saya selama 5 jam. Akhirnya saya gabung dan saya mencoba. Nah, dari mencoba ini keterusan. Keterusan untuk bisa ngomong, saya belajar. Saya melatih, saya melakukan berkali-kali. Nah, baru saya bisa. Saya harus melawan ketakutan saya. Takut salah, takut nanti orang lain nggak mau dengar, takut nanti tidak bisa memotivasi orang. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang kita punya. Tapi ya kita lakukan aja. Nggak ada yang salah di sini. Nggak pernah ada yang salah. Kita harus mencoba dan melakukan. Kita pasti bisa. Anda pasti bisa. Saya bisa. Anda juga pasti bisa. Yang penting Anda mau melakukan. Oke, teman-teman. Jadi grup meeting 1 itu materinya seperti itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam melakukan bisnis HDI. Saya juga berdoa supaya jaringan teman-teman ini bisa berkembang dengan pesat, bisa bisa omset teman-teman bisa tambah besar, sehingga income bisa besar, karena kalau income-nya teman-teman ini besar, itu merupakan suatu tujuan dari saya. Karena saya nggak pingin hanya saya yang besar, saya pingin rekan-rekan kerja saya yang besar. Jadi kalau rekan-rekan kerja saya nggak berhasil atau tidak berkembang atau tidak membesar, itu yang membuat saya down. Kalau saya yang tidak membesar, gimana ya ngomongnya ya. Jadi saya lebih fokus untuk teman-teman tuh supaya bisa berkembang gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, ada yang perlu didiskusikan, dikonsultasikan, nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah malu. Bisa ngubungin upline Anda. Kalau umpamanya upline Anda masih belum puas sama upline Anda, bisa hubungin saya, hubungin Bu Yuli, bisa. Kalau masih belum puas dengan kami, silakan langsung ke Pak Yulianto ataupun ke Bu Yeni. Itu bisa. Karena upline saya langsung itu Pak Yulianto sama Bu Yeni, nggak ada upline lagi. Jadi kalau Anda sudah sampai ke saya dan masih belum puas dengan saya, berarti langsung ke Pak Yulianto dan Bu Yeni Tantono. Kalau sama Pak Yulianto juga belum puas, berarti Anda harus buka buku. Anda harus belajar lewat buku, Anda harus mencari dari tempat-tempat yang lain untuk mengembangkan bisnis Anda. Karena mungkin kondisi apa yang kita ceritain sama kondisi Anda itu mungkin jauh berbeda. Tapi ya mungkin saya berbicara dari pengalaman saya, dari apa yang saya lakukan, ya itu yang saya bicarakan. Mungkin nggak sama seperti apa yang Anda butuhkan. Nah, ya udah, Anda bisa bertanya ke yang lain, bertanya menghubungi yang lain, sehingga Anda bisa dapat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karena nobody perfect. Ya itu kita harus tahu, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Pak Yulianto pun tidak sempurna.
Kalau Pak Yulianto punya banyak kesalahan, jangan Anda melihat Pak Yuliantonya dengan kesalahannya dia, tapi melihat apa yang diajarkan oleh dia, apa yang diajarkan oleh beliau. Jangan melihat kesalahannya. Oh, Pak Yulianto tuh bikin training suka merokok. Loh, jangan dilihat merokoknya dia, tapi apa yang dia sampaikan. Itu yang harus kita lihat. Oh, Pak Yulianto tuh suka ngomong kotor. Jangan dilihat ngomong kotornya, tapi materi apa yang dia sampaikan. Oh, si Frankie itu ngomong asal ngomong. Loh, jangan dilihat Frankie-nya itu, tapi materi apa yang cocok buat Anda yang dia sampaikan. Nah, itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita pelajari. Sukses selalu buat Anda. Grup meeting 1 sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh di chat atau boleh via WA group, WA grupnya kita Bihirus, atau mau langsung japri ke Ceyuli, ke saya boleh, silahkan. Nah, ya semoga Anda semua tetap sehat selalu dan sukses selalu. Oke? Thank you.